Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Hantu surgawi darah merah terkejut melihat cengkeramannya, yang cukup kuat untuk mencabut gunung, gagal menghancurkan Han Li. Huff, kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Dia mendengus dan tato darah tebal muncul di permukaan tubuhnya. Lengannya tiba-tiba menebal dan dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengepalkannya lagi, menekannya dengan kekuatan yang menghancurkan bumi. Selain menyebabkan Han Li menunjukkan sedikit rasa sakit, tubuhnya seperti sepotong besi halus yang tidak bisa dihancurkan. Tidak peduli berapa banyak kekuatan yang dia gunakan, dia tidak bisa mematahkannya. Pada saat ini, bola cahaya keemasan tiba-tiba keluar dari tubuh Han Li. Sisik emas samar muncul di permukaan tubuhnya, dan 5 bola cahaya biru melintas samar dari dada dan perutnya yang dipegang oleh cakar hantu. Dia berteriak rendah dan mendorong dengan kedua tangan. Kekuatan luar biasa yang beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya tiba-tiba meletus. Hantu surgawi darah merah terkejut. Jari-jarinya perlahan didorong oleh Han Li. Tubuh Han Li bergoyang, berubah menjadi kabur keemasan saat dia terbang keluar dari cakar hantu. Sepanjang jalan, ukuran tubuhnya membengkak dengan cepat, dan bulu keemasan tebal dengan cepat tumbuh dari sekujur tubuhnya, termasuk wajahnya. 2 taring seputih salju muncul dari mulutnya. Dalam sekejap mata, dia telah berubah menjadi kera emas raksasa yang tingginya lebih dari 30 meter. Aura tirani memancar darinya, dan bahkan ada aura jahat hitam yang menari-nari di sekujur tubuhnya. Ini adalah kera gunung raksasa yang legendaris. Hantu surgawi darah merah sedikit terkejut. Kera raksasa yang Han Li menjadi bergoyang dan berdiri di udara lebih dari 300 meter jauhnya. Dia memukuli dadanya dengan kedua tangan, merasakan kekuatan agung mengalir di sekujur tubuhnya, dan meraung panjang. Meskipun Naschen Soul-nya disegel, kekuatan dari berbagai roh sejati dan garis keturunan yang telah dia sempurnakan masih ada. Setelah tubuhnya benar-benar pulih, dia akhirnya bisa menggunakan 12 seni kebangkitan. Menggunakan kemampuan ilahi ini sekali lagi membuatnya merasakan segudang emosi di dalam hatinya. Tidak heran kekuatan ilahimu begitu menakjubkan. Jadi itu ada hubungannya dengan roh sejati ini. Jika saya dapat memurnikan Scarlet Blood Heavenly Ghost Treamer saya dengan darah Anda, itu pasti akan naik ke level berikutnya, dan kekuatannya akan meningkat pesat. Hantu surgawi darah merah menyeringai, dan tubuhnya yang besar menerkam ke depan. Dia mengepalkan cakar kanannya, dan tinju seukuran rumah itu menghantam kera raksasa saat hamparan cahaya merah yang luas meletus dari tinju itu. Kera emas raksasa mendengus dingin dan meninju. Hamparan besar cahaya keemasan meletus dari tinjunya. 2 tinju dengan ukuran yang sangat berbeda bertabrakan. Suara yang menghancurkan bumi bergema di seluruh langit, menyebabkan lautan darah di bawah bergolak dan melonjak saat gelombang melonjak ke langit. Tubuh Crimson Blood Heavenly Ghost bergidik saat dikirim terbang. Lengan kanannya meledak menjadi awan kabut darah, memperlihatkan tulang merah tembus pandang di dalamnya. Hantu langit dihancurkan ke lautan darah, memicu gelombang darah yang mengerikan. Kera emas raksasa hanya bergoyang sedikit sebelum menstabilkan tubuhnya dan menundukkan kepalanya untuk melihat ke bawah. Setelah laut bergelora beberapa saat, ia kembali tenang. Tapi saat berikutnya, terdengar boom yang keras. Lautan darah di belakang kera raksasa itu tiba-tiba terbuka, dan gelombang darah yang bergelombang keluar. Scarlet Blood Heavenly Ghost terbang keluar darinya, bermandikan darah. Lengannya yang sebelumnya meledak telah pulih ke keadaan semula, dan matanya yang berwarna merah darah bersinar terang. Sepertinya tirani di dalam hatinya telah sepenuhnya bangkit. Itu meraih kekosongan dengan salah satu lengannya, dan hamparan besar darah di bawahnya tergulung dan dipadatkan menjadi tombak merah darah sepanjang 300 hingga 400 kaki di tangannya. Kemudian, dia mengayunkan lengannya,
dan dengan keras melemparkannya ke arah kera emas raksasa di udara. Tiba-tiba ada jeritan yang menusuk telinga di kehampaan. Kera raksasa itu berbalik, dan bukannya mundur, ia menukik ke bawah. Telapak tangan berbulu terentang, dan seperti kipas daun ketel besar yang jatuh dari langit, itu menepuk tombak berwarna merah darah. Bang! Suara keras terdengar. Hampir setelah tombak berwarna merah darah itu dilemparkan, itu tiba-tiba dihancurkan, dan dengan ratapan sedih, itu meledak sedikit demi sedikit, dan berubah menjadi gumpalan darah lagi. Hantu surgawi darah merah terkejut, dan sebelum dia bisa mengelak, kera emas raksasa itu telah berlari kurang dari 1000 kaki di depannya, dan 2 kepalan emas turun dengan kabur. Scarlet Blood Heavenly Ghost tidak menunjukkan kelemahan, dan merentangkan tangan kirinya untuk menghalangi udara. Tubuhnya yang besar dipukul ke belakang, dan daging di sisi kiri tubuhnya hampir seluruhnya hancur, memperlihatkan tulang-tulangnya yang berkilauan berlumuran darah. Saat kera emas raksasa meraung tanpa ekspresi, dan hendak terus mengejar, tiba-tiba ada perubahan di lautan darah di bawah. Lautan darah tiba-tiba memicu gelombang besar, dan saat ia berputar dan berubah bentuk, ia berubah menjadi kepala naga besar yang ganas. Mulutnya yang berdarah membuka dan menutup, dan dengan kecepatan kilat, ia menelan kera raksasa tidak jauh dari permukaan laut. Kemudian, naga darah bangkit dari laut dengan taring dan cakar terbuka, dan secara mengesankan, panjangnya lebih dari 1000 kaki. Tubuhnya yang besar menggeliat di langit di atas laut, dan di bawah cahaya darah, kabut darah mengepul. Tidak jauh dari sana, Scarlet Blood Heavenly Ghost telah menstabilkan tubuhnya, dan di bawah kilatan rune di permukaan tulangnya, aliran darah kental terbang keluar dari lautan darah, dan melilit separuh tubuhnya yang patah. Di bawah gerakan daging yang panik, ia pulih dengan sangat cepat. Melihat kera raksasa itu ditelan oleh naga darah, dia dengan cepat memberi isyarat dengan tangannya, dan mantra misterius dan tidak jelas keluar dari mulutnya. Cahaya darah di mata naga raksasa itu berkembang, dan tubuhnya yang panjang langsung melingkar menjadi bola darah yang sangat besar. Cahaya darah yang menyilaukan muncul di permukaannya, berkedip tanpa henti, dan volumenya dengan cepat mengembang. Tatapan sengit muncul di wajah Scarlet Blood Heavenly Ghost, dan gerakan tangannya tiba-tiba berhenti, dan pada saat yang sama, ia mengeluarkan kata, putus. Tapi dalam sekejap mata, ada benang emas yang tak terhitung jumlahnya di permukaan bola darah besar itu, dan benjolan besar tiba-tiba menonjol, diikuti dengan suara, ledakan, yang keras, dan cahaya keemasan terbang keluar darinya, mengalir masuk, arah hantu surgawi darah merah. Terbungkus dalam cahaya keemasan, itu adalah kera raksasa. Dia baru saja terbang kurang dari 2 atau 300 kaki, dengan ledakan yang menghancurkan bumi, bola darah besar itu meledak, berubah menjadi lingkaran cahaya besar berwarna darah, dan dalam sekejap, itu menjadi selebar 1000 kaki, dan menyebar ke segala arah. Lingkaran gelombang udara yang mengerikan menyebar, dan angin kencang menyapu belasan mil. Permukaan laut memicu gelombang yang mengejutkan, dan di tengah ledakan, bahkan ada riak yang terlihat di kehampaan, tetapi riak itu menghilang dalam sekejap mata. Meskipun kera emas raksasa keluar dari tubuh tepat waktu, itu masih terpengaruh. Rambut emas cerah di tubuhnya rusak di beberapa tempat, dan sepertinya dia menderita beberapa luka ringan. Jika bukan karena reaksinya yang cepat, bahkan dengan kekuatan tubuhnya, dia pasti akan terluka parah. Ketika Scarlet Blood Heavenly Ghost melihat bahwa kera raksasa dengan cepat mendekatinya, sepasang sayap kelelawar ungu hitam di punggungnya mengepak, dan tiba-tiba 2 badai bersiul di bawah tubuhnya. Tubuhnya yang besar berubah menjadi bayangan darah yang kabur, dan dengan cepat mundur ke kejauhan, menjauh dari kera emas raksasa dengan sangat cepat. Kekuatan fisik kera raksasa di depannya jauh di luar imajinasinya, dan dia tidak ingin menghadapi secara langsung. Melihat ini, kera raksasa menjadi suram.
Kera gunung raksasa awalnya bagus dalam kekuatan besar, tapi tidak bagus dalam kecepatan, jadi tidak bisa mengejar. Tiba-tiba, lolongan aneh terdengar dari mulut roh surgawi di kejauhan. Laut berwarna darah di sekitar kera raksasa menonjol satu demi satu, dan kemudian sejumlah bayangan darah keluar, padat, dan jumlahnya ratusan, berbondong-bondong ke arah kera raksasa. Itu adalah hantu berwarna darah dengan satu tanduk di kepalanya, sepasang mata hijau, 10 jari tajam, dan kabut darah menempel di sekujur tubuhnya. Sosok kera raksasa itu berhenti, dan cahaya keemasan di sekeliling tubuhnya bersinar terang. Tubuhnya yang besar menjadi kabur, dan dengan cepat menyusut, tenggelam dalam kabut darah di sekitarnya. Saat berikutnya, suara nyaring dan jernih terdengar, dan kemudian ribuan lampu hijau menyilaukan menerobos kabut darah. Angin kencang hijau yang tak terhitung jumlahnya muncul dari udara tipis, meniup kabut darah di sekitarnya lagi. Bayangan hijau besar melesat seperti kilat. Itu adalah burung hijau raksasa. Panjangnya 7 atau 8 kaki, dan bulunya berwarna hijau cerah. Ada mahkota hijau di kepalanya, dan sayapnya lebar. Saat dibentangkan, ia sedikit lebih panjang dari tubuhnya, dan 3 bulu ekor panjang membuntuti di belakangnya, membuatnya terlihat sangat tampan. Burung hijau raksasa itu mengepakkan sayapnya dengan keras, dan hembusan angin yang tak terhitung jumlahnya bersiul. Dalam hembusan angin, ratusan bekas luka hijau panjang muncul, dan mereka menebas blood ghost yang menerkam ke arahnya. Segera, puluhan hantu darah dengan mudah dipotong menjadi beberapa bagian, meledak menjadi kepulan kabut darah. Burung hijau raksasa mengepakkan sayapnya lagi, dan tiba-tiba berubah menjadi bayangan hijau kabur, bergegas keluar dari sisa hantu darah dengan ketangkasan tinggi, dan menembak ke arah hantu surgawi darah merah. Burung suci Bluluan, siapa kamu? Ekspresi hantu surgawi darah merah sangat berubah, dan dia berbalik untuk melarikan diri dengan sayapnya. Namun, bayangan hijau itu sangat cepat, dan dalam sekejap mata, itu terbang ke sisi hantu surgawi darah merah. Cahaya berdarah tiba-tiba muncul di dada Scarlet Blood Heavenly Ghost, dan 3 luka besar sedalam tulang muncul, dan darah menyembur keluar. Hantu surgawi darah merah tiba-tiba berbalik, dan hendak mengangkat tangannya untuk melakukan sesuatu. Entah bagaimana, bayangan hijau muncul di belakangnya, dan berkelebat. Cahaya merah di mata Scarlet Blood Heavenly Ghost bersinar, dan tiba-tiba berbalik untuk melihat bayangan hijau. Itu mengeluarkan raungan marah. Proyeksi cakar merah yang tak terhitung jumlahnya muncul, membentuk jaring padat cakar merah yang menghalangi di depannya. Akibatnya, bayangan hijau tiba-tiba menghilang tanpa jejak, dan saat berikutnya, seolah-olah telah berteleportasi, ia muncul di sisi kanan hantu surgawi darah merah, dan sekali lagi menerkam seperti kilat. 3 luka sedalam tulang muncul di lengan kanan Scarlet Blood Heavenly Ghost, dan darah menyembur keluar seperti air mancur. Scarlet Blood Heavenly Ghost meraung lagi, dan mencoba untuk melawan. Sayangnya, itu tidak bisa mengikuti kecepatan bayangan hijau, dan bahkan tidak bisa menangkap bayangan itu. Bayangan hijau buram terbang di sekitar hantu surgawi darah merah seperti hantu, dan itu tidak bisa dilihat sama sekali. Dalam sekejap mata, tubuh Scarlet Blood Heavenly Ghost menjadi berantakan, dan gerakannya menjadi lamban. Jika bukan karena tulang merah darah di tubuhnya sangat keras, dan serangan Bluluan tidak dapat mematahkannya, itu akan dipotong menjadi potongan yang tak terhitung jumlahnya. Jejak ketakutan akhirnya muncul di mata Scarlet Blood Heavenly Ghost. Itu menutupi kepalanya dengan lengannya, dan terbang menuju lautan darah di bawah. Pada saat yang sama, gelombang darah kental yang sangat besar naik dari lautan darah, dan menyambutnya. Suara keras dan jelas tiba-tiba terdengar. Tubuh bayangan hijau itu bergoyang, dan kecepatannya meningkat lagi. Itu berubah menjadi serangkaian bayangan, dan dengan cepat berputar di sekitar hantu surgawi darah merah.
Gemuruh angin kencang tiba-tiba naik di langit terdekat, dan bekas luka hijau panjang yang tak terhitung jumlahnya muncul dari udara tipis, memenuhi radius beberapa mil, dan dengan gila-gilaan memotong segalanya. Engah-engah-engah. Garis-garis tanda hijau muncul di sekitar darah merah roh surgawi, berputar-putar dengan cepat, samar-samar membentuk kepompong hijau besar. Garis-garis tanda hijau terus menyayat tubuhnya, menyebabkan darah berceceran liar. Tangan roh surgawi melambai dengan liar, tetapi sia-sia. Daging dan darah di tubuhnya dicabik-cabik lagi dan dengan cepat diterbangkan. Setiap kali ingin menggunakan kekuatan lautan darah di bawah untuk pulih, selalu diblokir. Dari saat Azure Luan muncul sampai sekarang, hanya waktu beberapa nafas telah berlalu dari awal sampai akhir, namun dia sudah secara mengejutkan sekali lagi berubah menjadi penampilan yang dia miliki ketika dia muncul dari lautan darah sebelumnya, dan hanya kerangka berwarna darah yang sangat besar yang tersisa. Selain kepalanya, tidak ada secuil pun daging di tubuhnya. Adapun hantu darah yang menyerbu seperti segerombolan lebah di kejauhan, karena kehilangan dukungan kekuatan spiritual, langsung roboh dan hancur sebelum bisa terbang ke kerangka. Brengsek, kerangka roh surgawi meraung, dan kerangka besar itu mulai berputar di udara, berencana untuk mati-matian menunggu kesempatan untuk menukik ke bawah. Akibatnya, hantu yang diubah oleh Green Luan berputar lebih cepat, dan semakin banyak tanda hijau muncul di udara. Tidak hanya roh surgawi tidak bisa jatuh, tetapi juga samar-samar terangkat oleh tanda hijau yang tak terhitung jumlahnya menjadi embusan angin, terbang tinggi ke langit. Dentang-dentang, suara keras terdengar, garis-garis tanda hijau menebas kerangka merah satu demi satu, membuat suara padat seperti tetesan air hujan jatuh di daun pisang. Itu benar-benar menyebabkan cahaya darah di permukaan kerangka menjadi lemah. Mengikuti tebasan tanda hijau tebal, retakan kecil akhirnya muncul di kerangka lengan Sky Ghost dengan suara kaca ringan. Berhenti, aku mengaku kalah. Cahaya berdarah di mata kerangka roh surgawi menyusut, dan tiba-tiba berteriak. Setelah mendengar ini, siluet biru yang berputar dengan cepat di sekitar mereka berhenti, dan seekor burung biru raksasa muncul lebih dari 100 kaki. Burung itu melipat sayapnya yang besar dan menatap kerangka hantu surgawi dengan cahaya biru terang bersinar dari matanya. Tanda hijau yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba menghilang, dan langit yang dipenuhi angin kencang perlahan berhenti. Melihat ini, kerangka hantu surgawi menghela nafas lega, dan tubuhnya segera terbang menuju lautan darah, dan dengan suara, puff, ia menghilang ke lautan darah. Sesaat kemudian, sosok berjubah hitam terbang keluar dari sana. Itu adalah Duan Renli. Pada saat ini, wajahnya pucat dan kuyup. Jelas bahwa dia telah menggunakan banyak Yuan Qi dalam pertempuran barusan. Melihat ini, tubuh Azure Luan bersinar dengan cahaya hijau, dan tubuhnya yang besar menyusut dengan cepat, memperlihatkan sosok Han Li. Keduanya saling memandang. Han Li tersenyum, tapi ekspresi Duan Renli agak jelek. Di dalam lembah api iblis. Di sudut lembah, pria berjanggut ungu dan 3 kultivator integrasi tubuh lainnya berkumpul. Liu Leer diselimuti api perak saat dia berdiri di ujung lain lembah. Mereka semua mengangkat kepala untuk melihat ke langit. Ada awan darah yang sangat besar yang hampir menutupi seluruh langit di atas ngarai, dan panji darah besar samar-samar terlihat di dalamnya. Itu naik turun tak tentu, dan dari waktu ke waktu, cahaya darah yang menakjubkan akan keluar darinya. Liu Leer tampak cemas dan gugup. Pria berjanggut ungu dan yang lainnya tampak agak santai, dan mereka sering mengalihkan pandangannya ke arah gadis muda dengan niat buruk, menyebabkan ekspresinya menjadi semakin tidak nyaman. Sebagai kultivator tingkat tinggi di sekte, mereka sangat menyadari kekuatan panji hantu surgawi darah merah ini. Panji harta karun ini diturunkan dari salah satu leluhur sekte yang telah naik ke alam abadi, leluhur api tulang.
Hantu surgawi yang disegel di dalamnya dikatakan sebagai raja hantu yang dia tangkap dari tanah akhirat. Diturunkan dari generasi ke generasi ke penatua tertinggi pertama, dan biasanya dibesarkan dan disembah dengan esensi darahnya sendiri. Selama periode ini, ia telah mengalami pemurnian esensi darah khusus yang tak terhitung jumlahnya, dan tidak lagi sebanding dengan harta karun biasa. Kekuatan Duan Renli hanya bisa dianggap rata-rata di antara banyak kultivator tahap kenaikan besar di domain roh Huan, tetapi di ruang Panji Darah, itu adalah pemandangan yang sama sekali berbeda. Meskipun Hanli itu kuat dan memiliki tubuh yang sangat tangguh, saat dia tersedot ke ruang Panji Darah, hasilnya hampir dipastikan. Sudah hampir 1 jam, Hanli itu mungkin sudah menjadi makanan roh surgawi sekarang. Rubah iblis kecil ini benar-benar merusak pemandangan, mengapa kita tidak membunuhnya saja? Pria berjanggut ungu itu menoleh untuk melihat Liu Leer di kejauhan dan berkata perlahan. Hanli tidak hanya merebut salah satu hartanya, tetapi dia juga mempermalukan dirinya sendiri di depan Hanli. Dia tahu bahwa dia tidak bisa membalas Hanli, jadi dia secara alami melampiaskan amarahnya pada Liu Leer. Penatua Lu, jangan tidak sabar. Menurutku, mari kita tunggu paman guru keluar dan biarkan dia memutuskan. Wanita glamor itu merenung sejenak dan berkata demikian. Perisimu benar. Saya baru saja mengamati bahwa api perak di sekitar rubah iblis kecil ini bukanlah masalah kecil. Itu bahkan bisa melahap api iblis 9 surga. Tampaknya itu semacam true flame yang bermutasi. Mari kita tunggu sebentar lagi. Pria tua bungkuk itu berkata. Raksasa bermata satu itu menyilangkan tangannya dan menatap awan darah besar di udara dengan satu mata, seolah dia tidak mendengar kata-kata beberapa orang itu. Alis pria berjanggut ungu itu sedikit berkerut saat melihat ini, tapi dia masih mengangguk sebagai jawaban. Mereka berempat tidak mengeluarkan teknik penyembunyian untuk menyembunyikan suara mereka, jadi Liu Leer secara alami dapat mendengar percakapan mereka. Tubuh mungilnya gemetar saat dia bersandar di dinding batu, dan wajahnya benar-benar pucat pasi. Tiba-tiba, raksasa bermata satu itu berbicara. Sepertinya ada kesimpulan. Begitu ini dikatakan, semua orang mengangkat mata mereka ke udara serempak. Awan merah besar berjatuhan dengan keras sebelum terbelah menjadi 2, memperlihatkan bendera merah besar di dalamnya. Ekspresi 4 kultivator integrasi tubuh sedikit berubah setelah melihat ini. Cahaya merah yang memancar dari permukaan bendera masih menyilaukan seperti biasanya, tapi kepala hantu raksasa di bendera itu sepertinya sedikit meredup. Sebelum ada yang punya kesempatan untuk berpikir lebih jauh, cahaya melintas dari bendera merah, dan 2 garis cahaya menyapu sebelum mendarat di tanah. Cahaya surut pada saat yang sama untuk mengungkapkan Hanli dan Duan Renli, keduanya menilai satu sama lain. Duan Renli berdiri tanpa ekspresi dengan tangan terlipat di belakang punggungnya, menilai Hanli dengan ekspresi dingin. Adapun Hanli, dia tersenyum tipis di wajahnya dan memasang ekspresi tenang. Kakak laki-laki, Liu Leer sedikit goyah setelah mendengar ini, dan air mata segera mengalir di matanya saat dia bergegas menuju Hanli tanpa mempedulikan hal lain. Mungkin karena dia terlalu khawatir, atau mungkin karena dia telah mengeluarkan semua kekuatan sihirnya sejak awal, tapi langkah kakinya sedikit goyah. Ketika dia sampai di Hanli, dia tersandung sesuatu dan terlempar. Tepat pada saat ini, dia merasa seolah-olah dia dibawa oleh ledakan kekuatan yang tak terlihat namun lembut, yang diikuti oleh sekelilingnya yang kabur, dan dia muncul di samping Hanli. Hanli mengayunkan lengan baju ke udara, dan jaring api perak yang menyelimuti Liu Leer berkontraksi sedikit sebelum berubah kembali menjadi Fire Raven perak yang menghilang ke dalam tubuhnya. Gadis muda itu membuka mulutnya dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tiba-tiba menyadari bahwa suasana di sekitarnya agak aneh. Dia segera menutup mulutnya dan berdiri dengan patuh di samping. Melihat bahwa Hanli,
yang seharusnya telah hancur baik jiwa maupun raga, sekarang berdiri di depan mereka, hidup dan sehat, dengan ekspresi tenang di wajahnya. Pria berjanggut ungu dan 3 lainnya menatap dengan mulut ternganga saat mereka berdiri di sana dalam keadaan linglung. Setelah beberapa saat, beberapa dari mereka akhirnya bereaksi. Mereka saling memandang dan ingin bertanya apa hasilnya, tetapi mereka tidak berani. Tepat pada saat ini, Duan Renli perlahan membuka mulutnya. Pergi dan ambil 50 kg batu Yin Chen. Nada suaranya tenang dan suaranya tidak nyaring, tetapi ketika memasuki telinga pria berjanggut ungu dan 3 lainnya, itu sama mengejutkannya dengan guntur. Meskipun sudah menebaknya, ketika mendengar ini, mereka masih merasa sulit untuk percaya. Makna di balik kata-kata Duan Renli sangat jelas. Dia telah kalah. Salah satu dari 2 tetua agung dari Sekte Tengui, seorang kultivator tahap Grand Ascension yang dapat memanggil angin dan hujan di seluruh wilayah Roh Huan, telah benar-benar kalah dari pemuda-muda yang tampak biasa di depannya. Selain itu berada di ruang darah Crimson Blood Heavenly Ghost Flag. Apakah kamu ingin aku mengulanginya lagi? Suara Duan Renli masih tenang. Iya, mereka berempat terkejut. Pria berjanggut ungu dan wanita cantik itu buru-buru berbalik dan terbang keluar ngarai bersama. Rekan Duan murah hati, tidak sopan jika saya menolak. Bibir Han Li meringkuk menjadi senyuman saat dia berkata perlahan. Kamu sangat kuat. Duan Renli menatap mata Han Li dalam-dalam dan mengucapkan kata demi kata. Kemudian, dia melambaikan satu tangan dan terus mengibarkan bendera raksasa berwarna darah. Kemudian, dia berubah menjadi seberkas cahaya hitam dan dengan sekejap, dia menghilang di pintu masuk ngarai. Tidak lama kemudian, Sekte Lengyan, di aula utama puncak Cuyun. Meskipun aku sudah menduga, orang ini tidak biasa. Tapi aku tidak menyangka dia begitu kuat, bahkan Duan Renli dari Sekte Tengui bukanlah tandingannya. Nangmong Zangshan duduk di kursi utama di aula dan berkata dengan senyum pahit. Untungnya, dia bukan musuh Sekte Lengyan kita. Luo Jun menghela nafas panjang dan berkata dengan ekspresi rumit. Pencurian aula jimat surgawi dan paviliun kitab suci terjadi setelah Penatua Han ini datang ke puncak Cuyun kami. Saya pikir kemungkinan besar itu adalah perbuatannya. Tetapi pada saat itu, bagaimanapun juga, tidak mungkin untuk mencurigainya. Nangmong Zangshan berpikir sejenak dan berkata, pria kasar itu mengangguk. Jelas bahwa dia sudah menebak ini. Namun, dia tidak banyak bicara tentang ini. Sebaliknya, dia mengubah topik dan berkata, meskipun Sekte Tengui tutup mulut tentang masalah ini, bagaimana mereka bisa menyembunyikan keributan besar hari itu? Sekarang, seluruh domain roh Duan gempar karena masalah ini. Dikatakan bahwa banyak kekuatan yang awalnya berafiliasi atau dekat dengan 2 sekte lainnya berniat untuk bergabung dengan kami. Betul, Tuan Lembah Yu dari Lembah Berlimpah dan Tuan Gunung Zhao dari Gunung Wuwei telah mengirim orang kepercayaan mereka untuk berbicara dengan Tuan Sekte secara rahasia. Sebenarnya, orang-orang ini juga ingin mengambil kesempatan untuk melihat Penatua Han secara pribadi. Setelah memastikan kekuatannya, mereka akan memutuskan untuk bergabung dengan Sekte Lengyan kami. Sayangnya, Penatua Han mengasingkan diri tidak lama setelah dia kembali. Penatua tertinggi pertama juga memberi perintah agar tidak ada yang mengganggunya. Nangmong Zangshan berkata sambil tersenyum. Luo Jun mengangguk sambil berpikir dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Setelah hening sejenak di aula, Nangmong Zangshan tiba-tiba bertanya, Penatua Luo, menurut Anda, apa pendapat Anda tentang Penatua Han ini? Ekspresi Luo Jun sedikit berubah saat mendengar ini. Jika di masa lalu, dia secara alami dapat berbicara tanpa berpikir. Tapi sekarang, dia tidak berani berbicara dengan santai. Setelah berpikir sejenak, dia berkata dengan ekspresi serius, saya belum banyak berhubungan dengan Tetua Han. Sebelumnya, ketika keponakan Gu membawanya ke sekte,
Selain memastikan bahwa dia adalah seorang kultivator tubuh, saya tidak merasa bahwa ada sesuatu yang istimewa tentang dirinya yang perlu diperhatikan. Sekarang saya memikirkannya dengan hati-hati, saya merasa dia lebih teliti. Namun, orang ini bukanlah orang yang tidak berperasaan. Aduh, kenapa kamu bilang begitu? Nangmong Zangshan mengangkat alisnya dan bertanya. Sebelumnya, bukankah Master Sekte menyarankan Tetua Han untuk pindah ke tempat tinggal gua yang bersebelahan dengan tetua tertinggi pertama di puncak api suci? Namun, dia dengan sopan menolak, mengatakan bahwa dia puas dengan tempat tinggal gua sekarang dan bahwa tidak perlu menyusahkan dirinya sendiri. Di sisi lain, saya merasa mungkin ini adalah niatnya. Dia ingin membalas kebaikan puncak Cuyun kita. Lagi pula, dengan ahli yang mengawasi sekte, posisi puncak kita di sekte secara alami akan meningkat pesat. Luo Jun menjelaskan. Memang, ngomong-ngomong, keponakan Gu yang merekomendasikan Elder Han ke dalam sekte. Ini dapat dianggap sebagai kontribusi besar. Di masa depan, kita harus menggandakan jumlah sumber daya kultivasi yang dia terima setiap tahun. Nangmong Zangshan berkata dalam pemikiran mendalam ketika dia mendengar ini.